Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ya, Miss Dewi berharap meskipun kita masih belajar di rumah, kita masih dalam keadaan yang sehat, bisa ketemu kembali. Oke, kita masuk di tema 4A, subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Oke, sebelumnya kalian siapkan buku kalian, buku tema 4A ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita lihat di sini. Materi yang akan kita pelajari yang pertama IPS, yaitu mencari informasi dan menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Kemudian bahasa Indonesia, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Yang ketiga, IPA, melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Jadi IPA ini nanti kita akan belajar tentang sumber bunyi. Kemudian PPKN menjelaskan contoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang SPDP, mempraktikkan berat dasar tari burung Jepang. Oke, kita siapkan buku kita mau bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas IPS. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman. Keragaman tersebut antara lain suku bangsa, bahasa, rumah adat, tari tradisional, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Nah, sekarang kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya. Kita akan membahas satu persatu. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Berikut contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat. Keragaman rumah adat. Rumah adat setiap daerah berbeda-beda karena menyesuaikan kebutuhan dan aktivitas masyarakatnya. Bangunan yang digunakan juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam di sekitarnya. Contohnya, rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Contoh lainnya, rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Keragaman tarian tradisional. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Tarian tradisional di setiap daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Contoh, tari Ratu Jaroy dari Aceh. Keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional adalah salah satu pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat, mundokan duang dari Sumatera Barat, beskap Jawa Tengah, payas dari Bali. Pakaian tradisional biasa digunakan dalam acara adat suatu daerah. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional adalah salah satu senjata khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam aktivitas masyarakat sekitar atau upacara adat. Keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional setiap daerah berbeda-beda. Bahan yang digunakan untuk membuatnya disesuaikan dengan sumber daya alam yang tersedia. Alat musik biasa digunakan sebagai pengiring lagu atau tarian tradisional. Selanjutnya, keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya, suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Contoh lainnya, suku Asmat yang mampu wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Bagaimana denganmu? Dari daerah manakah kamu berasal?
Apa keragaman yang ada di daerahmu? Bahasa Indonesia. Sebelum kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utamanya. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama ini terletak di 3 tempat. Yang pertama, kalimat pertama. Jadi, jika kalimat utama terdapat di kalimat pertama, maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Yang kedua, kalimat utama terletak di kalimat terakhir. Paragraf itu disebut paragraf deduktif. Dan yang ketiga, kalimat utama terdapat di kalimat pertama dan kalimat terakhir, maka paragraf tersebut disebut paragraf campuran. Cara menentukan kalimat utama suatu teks. Yang pertama, baca paragraf mulai dari kalimat pertama hingga terakhir. Yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata penghubung. Jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu atau oleh sebab itu, maka gagasan pokok ada di kalimat terakhir. Jadi jika di kalimat terakhir kalian ada kata-kata penghubung yang bisa dikasih warna merah ini, berarti kalimat tersebut memiliki kalimat utama atau gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok merupakan inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utamanya pendek. Jadi kalau kalimat utama pendek, berarti kalimat tersebut langsung bisa kita jadikan sebagai gagasan pokok. Tapi jika gagasan pokok yang berupa kalimat yang panjang, maka gagasan pokok dapat pula menyingkat kalimat utama. Kita dapat menyingkatnya. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi penjelas yang mendukung dari gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, kita harus membaca paragraf dengan cermat. Kemudian kita mencari kalimat utamanya dan mencermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utama tersebut. Selanjutnya kita lihat di buku tema 4H kalian di halaman 4, terutama ada di paragraf yang ketiga ya. Di buku ada, kalian bisa membacanya. Kita akan menentukan gagasan pokoknya. Sementara upacara adat sekaten adalah upacara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad bagi umat Islam di Surakarta dan Yogyakarta. Upacara adat sekaten berlangsung selama 7 hari, dimulai dengan iring-iringan abdi dalem atau punggawa keraton membawa 2 perangkat gamelan Jawa untuk ditempatkan di Masjid Agung. Acara puncak upacara adat ini adalah grebeg maulutan, yaitu acara pembagian gunung yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, serta sayur-sayuran kepada masyarakat sebagai lambang keberkahan. Selama perayaan sekaten diselenggarakan pasar malam selama 1 bulan. Dari paragraf ini terdapat 1, 2, 3, 4, terdapat 4 kalimat ya. Dan gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Nah, kita bisa menyingkat gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokok pada paragraf ketiga itu adalah upacara adat sekaten. Upacara adat sekaten adalah upacara umat Islam di Surakarta dan Yogyakarta. Dan kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pendukungnya ada 3 kalimat, yaitu upacara adat sekaten berlangsung selama 7 hari, dimulai dengan iring-iringan abdi dalem atau punggawa keraton membawa 2 perangkat gamelan Jawa untuk ditempatkan di Masjid Agung. Itu gagasan pendukung 1. Gagasan pendukung yang kedua, acara puncak upacara adat ini adalah grebeg maulutan, yaitu acara pembagian gunung yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, serta sayuran kepada masyarakat sebagai lambang keberkahan.
Dan gagasan pendukung yang ketiga, selama perayaan diselenggarakan pasca malam selama 1 bulan. Oke, kalian sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sekarang kita lanjutkan materi IPA, yaitu melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Sebelumnya, Devi akan membahas apa itu sumber bunyi. Kalian perhatikan video berikut ini. Bunyi adalah salah satu jenis energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Bunyi bisa didengar oleh indera pendengaran manusia, yaitu telinga. Bunyi timbul karena adanya gelombang bunyi, gelombang yang merupakan gelombang mekanik dan merambat melalui medium. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya pada alat musik gitar, yaitu menghasilkan bunyi dengan cara dipetik dawanya. Dan yang kedua, ada seruling, yaitu dengan cara ditiup. Ketiga, ada gendang dengan cara dipukul. Dan yang keempat, yaitu biola dengan cara digesek. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi terdengar semakin melemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Media perambatan bunyi ada 3, zat padat, cair, dan gas. Contoh pada zat padat yaitu pada permainan telepon kaleng dan ketukan di ujung meja. Contoh pada zat cair mendengarkan bunyi melalui corong dan pukulan batu pada ember yang berisi air. Contoh pada zat gas yaitu ketika kita berbicara. Nah, sekarang coba amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Dan pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Selamat mengerjakan. Sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN. Keberagaman. Menjelaskan contoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang keberagaman. Keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak keberagaman, baik keberagaman suku bangsa, budaya, adat, agama, bahasa, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut? Perhatikan cerita berikut ini. Di sini diceritakan ada beberapa orang ya yang bernama Pak Sami, itu berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Mereka semua ini tinggal di Kampung Babakan. Jadi kelima bapak ini tinggal di satu daerah yang sama, yaitu di daerah Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, siapa yang tahu maksud dari cerita tersebut? Jadi, maksud dari cerita tersebut adalah meskipun berasal dari suku yang berbeda, tapi mereka hidup berdampingan dengan baik, damai, dan rukun. Perbedaan bukan halangan untuk hidup bersama. Jadi, perbedaan bukanlah suatu alasan untuk tidak bekerja sama. Bekerja sama yang baik harus dilakukan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, berikut
Berikut ini adalah contoh sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Anggota keluarga mempunyai peran dan pendapat yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu menjadikan keluarga harus saling membantu. Contohnya adalah bekerja sama membersihkan rumah untuk mewujudkan rumah yang bersih dan nyaman. Berikutnya, contoh sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Di lingkungan sekolah juga diperlukan kerjasama. Jika sudah tercipta kerjasama antar warga sekolah, kegiatan belajar mengajar akan menyenangkan. Contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, kerjasama atau berdiskusi saat pembelajaran, dan mendengarkan saat guru menjelaskan di depan kelas. Selanjutnya, sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan yang lebih beragam. Di lingkungan masyarakat atau desa, terdapat perbedaan suku, agama, dan status sosial. Contoh sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah kerja bakti membersihkan desa, menjenguk tetangga yang sakit, dan rembuk desa atau disebut musyawarah saat terdapat suatu permasalahan. Nah, nomor di sebelah adalah contoh beberapa sikap yang dapat menciptakan kesatuan dan kesatuan di masyarakat. Selanjutnya, persatuan bukan berarti keseragaman. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, budaya, adat, agama, bahasa, dan lain-lain tidak boleh dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Kalian pernah lihat, satu lidi akan mudah dipatahkan, tapi jika kumpulan lidi akan sulit dipatahkan. Jadi bersatu bukan berarti melebur atau menghilangkan perbedaan yang ada, tetapi harus dijadikan alasan untuk bekerja sama agar Indonesia menjadi negara yang tidak mudah dipecah belah. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran SBDP mempraktikkan gerak dasar tari Bungong Jeumpa. Sebelum kita mempraktikkan gerak dasar tari, kita harus tahu bahwa tari Bungong Jeumpa merupakan tari yang berasal dari Aceh. Bungong Jeumpa merupakan bunga kebanggaan rakyat Aceh. Bungong Jeumpa ini memberikan inspirasi dalam berbagai bentuk kebudayaan Aceh, mulai dari upacara adat hingga ukiran bangunannya. Keharuman bunga Jeumpa juga memiliki makna, yaitu bagi mereka yang pergi keluar Aceh, diharapkan mampu menjadi bunga Jeumpa yang membawa harum. Berikut adalah contoh gerakan tari Bungong Jeumpa dalam posisi berdiri. Kita akan membahas ya. Jadi Bungong Jeumpa itu ada dua posisi berdiri dan posisi duduk. Yang kita bahas hari ini adalah posisi berdiri. Bisa kalian lihat di buku kalian. Di sini menjadi juga gerakan yang pertama, yaitu angkat kedua tangan, posisi tangan kanan lebih tinggi daripada tangan kiri. Kepala menoleh ke kanan, kedua kaki agak ditekuk, lakukan bergantian untuk sebelah kiri. Hitungannya 4 kali 8. Kemudian gerakan 2, yaitu badan dan kepala menghadap serong ke kanan. Posisikan tangan seperti tampak pada gambar. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Lakukan bergantian untuk sebelah kiri. Dan hitungannya 2 kali 8. Untuk gerakan ketiga, badan serong ke kiri dan kanan, kedua telapak tangan bertepuk. Saat serong ke kiri, tangan kanan di atas, begitu sebaliknya. Kaki jalan di tempat sambil diayak, hingga hitungan 4 kali 8. Dan yang terakhir, untuk gerakan 4, kedua tangan memegang bahu, lalu didorong ke depan. Luruskan tangan dengan posisi telapak menghadap ke depan. Kaki kanan dan kiri maju ke depan secara bergantian. Hitungan 4 kali 8. Nah, berikut ini coba kalian perhatikan ya video berikut ini dan silahkan mempraktekkan di rumah ya. Bungong Jeumpa megah di Aceh.
Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Miss Devi ucapkan banyak terima kasih buat perhatian kalian. Semoga apa yang Miss Devi sampaikan boleh bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.